Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu eksponen. Soalnya yaitu 2x pangkat negatif 5y per 4xy negatif 5 tutup kurung dipangkatkan negatif 4. Lalu dijadikan 2 per 4x pangkat negatif 6 dan y pangkat 6 dipangkatkan negatif 4. Lalu 2 per 4 dikalikan negatif 4 dikalikan pangkat negatif 4 x pangkat negatif 6 dikalikan dengan negatif 4 dikalikan pangkat negatif 4, hasilnya x pangkat 24 dan y pangkat berapa nih, kita lihat salah bentar. Dan y pangkat 6 dikalikan pangkat negatif 4, hasilnya y pangkat negatif 24. Dikecilkan agar sama 2 pangkat negatif 4x 2 pangkat negatif 4 x pangkat 24 per 2 pangkat 2 dipangkatkan 4y pangkat 24. Jadikan 2 pangkat negatif 4x dipangkat 24 dijadikan 2 pangkat negatif 4 x pangkat 24 per 2 pangkat negatif 8 y pangkat 24. Lalu di bawahnya itu 2 pangkat 4 x 2 pangkat 4 x pangkat 24 per y pangkat 24. Kenapa bisa jadi 2 pangkat 4? Karena 2 pangkat min 4 dikurang min 8, hasilnya jadi 2 pangkat 4. Lalu di bawahnya ada jawabannya adalah 16x pangkat 24 per y pangkat 24. Kenapa bisa jadi 16? Yaitu balik lagi ke 2 pangkat 4 hasilnya 16. Perkenalkan, nama saya Brian Raymond Bonajaya Sinaga, kelas 10.1, nomor absen 11. Saya ingin menjelaskan tentang logaritma fungsi inversi dari komen eksponensial. Soal logaritma 4 log 128 ditambah 8 log 1/64 dikurang 2 log 256 sama dengan 2 pangkat 2 log 128 ditambah 2 pangkat 3 log 1/64 dikurang 2 log 256 sama dengan 2 pangkat 2 log 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 3 log 1/2 pangkat 6 dikurang 2 log 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 2 log 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 3 log 2 min 6 pangkat min 6 dikurang 2 log 2 pangkat 8 sama dengan 7/2 ditambah min 6 dikurang 3 dikurang 8 sama dengan 7/2 dikurang 6/3 dikurang 8. Kenapa bisa jadi kurang? Karena min ketemu plus ketemu min ini jadi min, sama dengan 2. Kita harus mengubahnya yang bisa dibagi antara 2 sama 3 ini sama dengan, jadi kita ambil 6. Kita ambil bilangan 6 sama dengan 7 dikali 2 dibagi 6 itu 3, jadi 7 dikali 3 21. Karena 3 dibagi 6 itu 2, jadi 6 kali 2 itu 12, jadi 8 dikali 6 itu sama dengan 48 sama dengan 21/6 dikurang 12/6 dikurang 48/6 sama dengan 21 kurang 12 kurang 48/6 sama dengan min 39/6. Kita sempurnakan lagi menjadi min 6 3/6
sama kita sempurnakan lagi menjadi min 6 1 per 2. Lanjut dengan materi bentuk rasional, soalnya itu 4 per 7 akar 5 tambah 3 sama dengan 4 per 7 akar 5 tambah 3 kali 7 akar 5 dikurang 3 per 7 akar 5 dikurang 3 sama dengan 28 akar 5 dikurang 12 per 49 dikali 5 dikurang 9. Di bawahnya ada 28 akar 5 dikurang 12 per 245 dikurang 9. Kenapa bisa 245? Yaitu karena 49 dikali 5. Lalu di bawahnya ada 28 akar 5 dikurang 12 per 236 karena dikurang 9. Di bawahnya 28 akar 5 per 236 dikurang 12 per 236 sama dengan ini semuanya kita bagi 4, jadi 7 akar 5 per 59 dikurang 3 per 59 sama dengan 7 per 59 akar 5 dikurang 3 per 59. Lalu dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Guys, jadi selanjutnya ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu selisih suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, di sini ada soal barisan aritmatika. Soalnya itu, pada barisan aritmatika diketahui suku keempat adalah 75 dan suku keenam adalah 115. Berapakah jumlah suku ke-10 dan suku ke-15? Nah, kita jawab. Jadi suku keempat sama dengan 75 sama dengan A ditambah 3B sama dengan 75. Nah, suku ke-6 itu sama dengan 115 sama dengan A ditambah 5B sama dengan 115. Nah, suku ke-4 sama suku ke-6 nih kita kurangkan jadi min 2B sama dengan min 40. B sama dengan min 40 per 2, per min 2, sorry. Min 2-nya kita turunin. Nah, B sama dengan 20. Udah, kalau udah ketemu B-nya, kita cari yang A. A ditambah 3B sama dengan 75. A ditambah 3 dikali 20 sama dengan 75. A ditambah 60 sama dengan 75. Nah, A sama dengan 75 dikurang 60. 60-nya kita pindahin. Jadi A sama dengan 15. Kalau udah ketemu A sama B, kita lanjut ke rumus selanjutnya. Jadi ada U10 sama dengan A ditambah N-1B. Jadi sama dengan 15 ditambah 10 dikurang 1 dikali 20. Nah, 15 ditambah 9 dikali 20. 15 ditambah 180. Hasilnya jadi 195. Habis itu kita hitung suku ke-15. Suku ke-15 sama dengan A ditambah N-1B sama dengan 15 ditambah 15 kurang 1 dikali B. Nah, sama dengan 15 ditambah 14 dikali 20. 15 ditambah 280 hasilnya 295. Jadi U10 tambah U15 itu 119 tambah 295 hasilnya 390. Selanjutnya ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Nah, di sini ada soal deret aritmatika. Soalnya itu dalam suatu barisan aritmatika, suku ketiga dan kelima berturut-turut adalah 42 dan 66. Hitunglah jumlah 7 suku pertama. Nah, kita jawab. Jadi, U3 sama dengan 42, A ditambah 2B sama dengan 42. Nah, U5 sama dengan 66, A ditambah 4B sama dengan 66. Nah, U3 sama U5 itu kita kurangin jadi min 2B sama dengan min 24. B sama dengan min 24 per 2. Nah, hasilnya B sama dengan 12. Kalau udah B, kita cari yang A. A ditambah 2B sama dengan 42. A ditambah 2 dikali 12 sama dengan 42. A ditambah 24 sama dengan 42. A sama dengan 42 dikurang 24. 24-nya kita pindahin ke belakang, jadi A sama dengan 18. Kalau udah ketemu A sama B, kita lanjut ke rumus selanjutnya. Sn sama dengan Sn sama dengan N per 2, 20 ditambah N min 1B. Jadi S7 sama dengan 7 per 2
2 dikali 18 ditambah 7 dikurang 1 dikali 12. Jadi sama dengan 7 per 2, 36 ditambah 6 dikali 12. Nah, 7 per 2, 36 ditambah 72. Nah, 7 per 2 dikali 108. Nah, itu kan 72 dikali 108. 108 sama 2 kita coret, jadi 7 dikali 54, hasilnya 378. Selesai. Nama saya Citra Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan dalam bilangan matematika adalah jenis barisan di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Bagaimanakah rumus barisan geometri? Rumus barisan geometri itu didefinisikan sama dengan UN atau UN dikurang 1 sama dengan R. Jadi R adalah rasio atau pembanding. Apa itu rasio pada barisan geometri? Pada barisan geometri, dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri tersebut sebagai rasio atau R, bisa disebut dengan R. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal barisan geometri. Soalnya itu, pada suatu barisan geometri diketahui U3 sama dengan 5 dan U6 sama dengan 5 per 27. Berapakah nilai suku ke-8 ya? Jawabannya, U3 sama dengan 5. Lalu dimasukkan rumus A dikali R pangkat 2 sama dengan 5. Lalu untuk U6-nya sama dengan 5 per 27. A dikali R pangkat 5 sama dengan 5 per 27. Lalu dimasukkan angka menjadi R pangkat negatif 3 sama dengan 27. R pangkat 3 itu sama dengan 1 per 27 disederhanakan menjadi 1 per 3. Lalu dimasukkan ke rumus A dikali R pangkat 2 sama dengan 5. A dikali R pangkat 2 itu 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 5. Lalu A dikali 1 per 9 sama dengan 5. A-nya itu 5 dikali 9 sama dengan 45. Jadi untuk nilai A-nya itu 45. Lalu kita langsung mencari U8, suku ke-8 ya. Kita masukkan rumusnya dulu. A dikali R pangkat N dikurang 1 sama dengan A-nya itu 45, R-nya itu 1 per 3. N dikurang 1 menjadi 7. Dimasukkan lagi 45 dikali 1 per 3 pangkat 7. 45 dikali 1 per 3 pangkat 7 itu 2187. Lalu 45 dikali 1 itu 45 per 2187 disederhanakan menjadi 5 per 243. Terima kasih. Pengertian dari deret geometri. Deret geometri dalam matematika merupakan sebuah deret dengan sebuah rasio konstanta antara suku yang berurutan. Lalu berikutnya apa saja rumus-rumus dari deret geometri? Rumus-rumusnya itu Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R N atau 1 dikurang R, sehingga rumus jumlah suku ke N deret geometri adalah A sama A buka kurung R N atau 1 dikurang R. Rumus tersebut berlaku jika nilai rasio deret geometri lebih kecil dari 1 R dibanding R kurang lebih dari 1. Untuk menghitung selisih angka atau bilangan pada deret angka, rumus yang bisa digunakan adalah Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah U dikurang N kurang 1. Rumus lain yang bisa digunakan adalah Sn
sama dengan N dibagi 2 atau 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Bagaimanakah cara mencari rasio? Rasio dapat dicari dengan cara membagi kuantitas jumlah yang akan dibandingkan dengan kuantitas dasarnya. Berikutnya saya akan menjelaskan satu contoh deret geometri. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh deret geometri. Soalnya diketahui deret geometri dengan jumlah 9 suku. Pertama, 127,75. Jika rasionya adalah 1/2, maka tentukan nilai A dan suku ke-10. Penyelesaiannya, S9 sama dengan A dikali A tutup kurung R pangkat 9 dikurang 1 per 1/2 dikurang 1 sama dengan 127,75 sama dengan A tutup kurung 1/2 pangkat 9 dikurang 1 per negatif 1/2 sama dengan A 1/512 dikurang 1 dikali negatif 2 sama dengan A dikali negatif 511 per 512 dikali negatif 2. Lalu 511 per 512 itu 511 dikali negatif 2 itu 1022 per 512. Penyelesaiannya itu 65.000 dikali 408 itu 1022 A nya itu sama dengan 65 4,8 per 1022 sama dengan A nya itu 64. 65 itu 65.408 dibagi 1022 itu 64. Lalu kita mencari U10 nya. Suku ke-10 nya itu dimasukkan ke rumus menjadi A dikali R pangkat 10 dikurang 1 sama dengan 64 dikali 1/2 pangkat 9. 64 per 1 2 pangkat 9 itu 512. Jadi 64 dikali 1 per 512 sama dengan 64 dikali 1 itu 64 dan 512. 64 per 512 bisa disederhanakan menjadi 1/8. Itulah contoh dari deret geometri. Lalu selanjutnya di sini ada materi trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Lalu di sini ada contoh soal dari trigonometri. Jika sin A adalah 1/2 dan A sudut lancip, maka nilai cotan A adalah, di sini kita ada sebuah sudut lancip yang tingginya itu 1 dan lebarnya 2. Sudut A-nya itu kita akan mencarinya. Di sini rumusnya adalah A sama dengan akar SM pangkat 2 dikurang T pangkat 2. Lalu kita tulis akar 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Lalu di bawahnya kita tulis hasil dari 2 pangkat 2 nilainya adalah 4 dan nilai dari 1 pangkat 2 yaitu 1. Jadi akar 4 dikurang 1 dan hasilnya itu adalah akar 3. Lalu di sini kita mencari nilai cotan A. Rumusnya itu cotan A sama dengan 1 per tan A. Lalu
1 per D per Sa. D itu apa sih? D itu adalah depan, lalu Sa itu samping. Lalu kita tulis di bawahnya Sa per D sama dengan akar 3 per 1. Lalu hasil dari akar 3 per 1 adalah akar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rasko Widani dari kelas 101 absen 36. Hari ini saya akan menjelaskan tentang SPLTV. Apa sih SPLTV itu? SPLTV ialah sistem persamaan linear 3 variabel. Dan di sini saya ada soal SPLTV. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 1 per X ditambah 3 per Y dikurang 2 per Z sama dengan 8. Untuk persamaan ke-1. 5 per X dikurang 3 per Y dikurang 3 per Z sama dengan negatif 11. Untuk persamaan kedua. Lalu ada 2 per X dikurang 1 per Y ditambah 6 per Z sama dengan 18 untuk persamaan ketiga. Dan kita akan mengubah 1 per X menjadi A, lalu 1 per Y menjadi B, lalu 1 per Z menjadi C. Dan di sini kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2. 1 per X kita ubah jadi A, karena 1 doang. Lalu 3 per Y kita ubah jadi 3B. Lalu 2 per Z kita ubah jadi 2C. Jadi A ditambah 3B dikurang 2C sama dengan 8. Lalu untuk persamaan keduanya, 5X kita jadiin 5A. Lalu 3 per Y kita jadiin 3 per B. Lalu 3Z kita jadiin 3 per C. Sama dengan negatif 11. Nah, karena kita mau mencoret B, jadi 3 sama negatif 3 tuh gimana gitu biar bisa jadi 0. Nah, caranya itu adalah ditambah. Nah, ditambah. Jadi A ditambah 5A sama dengan 6A, lalu ini coret. Lalu negatif 2C ditambah negatif 3C sama dengan negatif 5C. Lalu 8 ditambah negatif 11 sama dengan 3. Ini persamaan keempat. Lalu eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, ini untuk yang persamaan 3-nya ini dikali 3 ya. Karena yang persamaan 3 di sini tuh 1 per Y kan. Karena kita mau mencoret B, jadi yang bawah sini kita kali 3. Jadi A ditambah 3B dikurang 2C sama dengan 8. Lalu 6A dikurang 3B ditambah 18C sama dengan 54. Nah, ini ditambah karena kita mencoret B lagi. Jadi A ditambah 6A sama dengan 7A. 3B ditambah negatif 3B sama dengan 0. Lalu negatif 2C ditambah 18 sama dengan 16C, lalu 8 ditambah 54 sama dengan 62. Nah, lalu kita eliminasi persamaan 4 dan 5 karena sudah ketemu 4-nya dan 5-nya. Nah, eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, yang ini tuh kita kali. Harusnya kan persamaan 4-nya ini nih. 6A. Terus persamaan ini 7A. Jadi, yang 4 ini nih kita kali 7. 7A-nya. Yang persamaan 4. Nih 6A dikali 7. Terus 7A-nya juga dikali 6 gitu. Nah, jadi dapatlah segini. Nah, terus kita akan mencoret A. Jadi ini tuh dikurang. Jadi ini coret sama dengan 0. Lalu negatif 35 dikurang negatif 96 sama dengan negatif 131. Lalu negatif 21 dikurang 372 sama dengan negatif 393. Nah, lalu kita balik jadi C sama dengan negatif 393 dibagi negatif 131. Jadi C sama dengan 3. Karena kita udah dapat C, langsung kita pakai substitusi 4 yang ini. Yang 6A dikurang 5C sama dengan 3.
Karena C-nya kita udah tahu, jadi 6A dikurang 5 dikali 3. Karena C-nya sebelumnya itu kan 3. Jadi sama dengan -3. Oke. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 6A dikurang 15 sama dengan -3. Nah, karena kalau pindah ruas itu jadi ditambah. Jadi -3 ditambah 15. Jadi 6A sama dengan 12. Nah, lalu 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi A sama dengan 2. Nah, karena kita udah dapat C sama A-nya, langsung aja kita pakai substitusi yang pertama. Yang ini nih. Yang ini. Jadi A ditambah 3B dikurang 2C sama dengan 8. A-nya kan udah ketahuan 2. Nah, terus 3B-nya belum ketahuan nih. Nah, sementara C-nya udah kan. Jadi 2 ditambah 3B dikurang 2 dikali 3 sama dengan 8. Jadi 2 ditambah 3B, karena 2 dikali 3 itu 6. Jadi 2 ditambah 3B dikurang 6 sama dengan 8. Nah, kita hasilin dulu harusnya. Jadi 2 dikurang 6. 2 ditambah -6 sama dengan 4. Jadi 4 harusnya -4 kan. Nah, kalau pindah ruas ini jadi 8 ditambah 4 sama dengan 12. 3B masih tetap. Jadi 3B sama dengan 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi B-nya itu 4. Itu. Nah, jadi 1 per X itu sama dengan 2. Lalu X itu sama dengan 1 per 2. B-nya itu 1 per Y sama dengan 4. Nah, Y-nya itu jadi sama dengan 1 per 4. Nah, C-nya itu 1 per Z sama dengan 3. Jadi Z-nya itu 1 per 3. Oke, jadi HP-nya ini. HP XYZ atau ABC. Jadi 1 per 2, 1 per 4, dan 1 per 3. Oke, selanjutnya ialah mengubah pertidasamaan menjadi grafik. Nah, di sini kita ada soal, ubahlah pertidasamaan berikut menjadi grafik menggunakan himpunan kotor. Di sini ada -3X dikurang Y kurang dari sama dengan 12. Lalu di sini -4X kurang 5Y kurang dari sama dengan 40. X kurang dari sama dengan 0. Y kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini jadi 12 dibagi -3 sama dengan -4. Lalu 12 dibagi -Y jadi sama dengan -12. Jadi di sini -12. Di sininya -4,0. Lalu kita akan menguji titikan 0,0. Jadi -3X dikurang Y kurang dari 12. Jadi -3 dikali 0. Terus -Y dikali 0. Atau di sini Y-nya menjadi 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 12. Dan itu adalah benar. Selanjutnya, -4X dikurang 5Y kurang dari sama dengan 40. Nah, di sini 40 dibagi 4 itu adalah -10. Nah, 40 dibagi -5 yaitu -8. Jadi di sini 0,-8. Yang satu lagi -10,0. Nah, terus kita akan menguji titikan di 0,0 juga. Jadi -4 dikali 0. Terus -5 dikali 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0 juga. Jadi 0 kurang dari sama dengan 40 itu benar. Nah, dan di sini kita grafikan jadi 0,12. Karena di sini Y jadi menurun. Nah, di sini 0,12. Di sini dititikin. Lalu di sini -4. -4 ini tuh ada di X. Jadi di sini. Nah, karena dia masih satu lingkup ini, jadi kita garis. Set. Dan karena benar, jadi kita arsirnya itu mengarah ke titik 0. Jadi kita arsir. Set, 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 set. Nah, gitu. Dan selanjutnya,
yang negatif 4x dikurang 5y, yang ini. Di sini kita dapat 0, negatif 8. 0, negatif 8. Negatif 8 ini itu y ya. Jadi di sini bawah sini. Terus selanjutnya adalah negatif 10. Negatif 10-nya itu ialah x. Jadi ada di sini. J negatif 8 garis sama negatif 10. Dan ke arah benar, jadi diarsirah ke arah titik 0. Set. Nah, oke, kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari P dikali Q. P dikali Q sama dengan X1 ditambah 7 dikali X2 ditambah 7. Nah, di sini kita pakai sistem perkalian pelangi. Jadi X1 dikali X2 sama dengan dalam kurung X1 dikali X2. Lalu ditambah X1 dikali 7 sama dengan 7X1. Ditambah 7 dikali X2 sama dengan 7X2. Ditambah 7 dikali 7 sama dengan 49. Oke, X1 dikali X2 tadi di awal udah ketemu teman-teman, yaitu minus 96 atau negatif 96. Jadi kita langsung taruh aja di situ. Jadi minus 96 ditambah, nah di sini 7X1 ditambah 7X2 itu kita sederhanakan. Kita sederhanakan bentuknya supaya kita bisa langsung merumuskan. Jadi 7X1 ditambah 7X2 kita ubah bentuknya menjadi 7 dalam kurung X1 ditambah X2. Lalu kita turunin 49-nya, jadi tambah 49. Nah, minus 96 atau negatif 96 ditambah 7. Nah, di sini X1 ditambah X2 tadi udah ketemu, yaitu 4. Jadi kita turunin aja teman-teman, jadi 7 dikali 4. Nah, 49-nya kita juga turunin ya. Terus minus 96 ditambah 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi kita tulis di situ 28. Nah, 49-nya juga diturunin teman-teman. Nah, hasil dari keseluruhannya yaitu minus 19. Nah, kita udah punya nilai-nilai yang diperluin untuk membuat PK baru. Kita udah cari tahu P ditambah Q, P dikali Q. Jadi kita langsung aja taruh rumusnya di situ. Jadi X pangkat 2 negatif dalam kurung P ditambah Q X ditambah P dikali Q sama dengan 0. P dikali Q nya dikurungin teman-teman. Nah, kalau udah kayak gitu kita input aja nilainya. Jadi X pangkat 2 negatif P ditambah Q tadi 18 hasilnya. Jadi kita turunin di situ 18X ditambah P dikali Q tadi minus 19. Jadi kita dalam kurungin minus 19 ya dulu teman-teman. Sama dengan 0. Nah, terus selanjutnya X pangkat 2 negatif 18X. Nah, di sini positif ketemu negatif, jadinya negatif. Jadi negatif 19 sama dengan 0. Nah, hasilnya jadi segitu. Selanjutnya damaian atau rata-rata dari suatu data. Di sini ada tabel yang berisi nilai dan frekuensi. Untuk nilai 51-60 frekuensinya 2, untuk nilai 61-70 frekuensinya 14, nilai 71-80 frekuensinya 23, nilai 81-90 frekuensinya 11, nilai 91-100 frekuensinya 10. Untuk jumlah frekuensinya yaitu 60. Selanjutnya menentukan rata-rata data. Di sini ada tabel juga, yaitu nilai tengah dan frekuensi nilai tengah. Untuk nilai tengah 55,5 frekuensinya 111, untuk nilai tengah 65,5 frekuensinya 917, untuk nilai tengah 75,5 frekuensinya 1736,5, untuk nilai tengah 85,5 frekuensinya 940,5, tengah 95,5 frekuensinya 955. Untuk jumlah frekuensi nilai tengah yaitu 4624. Selanjutnya kita menentukan rata-rata data. Untuk menentukan rata-rata data itu memakai rumus jumlah frekuensi nilai tengah dibagi jumlah frekuensi, yaitu 4624 dibagi 60 sama dengan 77,07. Selanjutnya ada modus atau nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Perhatikan tabel data kelompok di bawah.
nilai 51 sampai 60 frekuensinya 2, nilai 61 sampai 70 frekuensinya 14, nilai 71 sampai 80 frekuensinya 23, nilai 81 sampai 90 frekuensinya 11, dan nilai 91 sampai 100 frekuensinya 10. Jadi jumlah frekuensinya yaitu 60. Tentukan modus dari data tersebut. Di sini diketahui TB atau tepi bawah 70,5, D1 atau selisih sebelum sama dengan 9, D2 atau selisih sesudah sama dengan 12, P atau panjang kelas sama dengan 10. Lalu untuk mencari modus sama dengan tepi bawah ditambah dalam kurung selisih sebelum per selisih sebelum ditambah selisih sesudah dikali panjang kelas. Yaitu 70,5 ditambah 9 per 9 tambah 12 dikali 10. 70,5 ditambah 9 per 21 hasil dari 9 tambah 12 dikali 10. 70,5 ditambah 90 hasil dari 9 kali 10 sama dengan 90 per 21. Lalu 70,5 ditambah 4,28 hasil dari 90 dibagi 21 sama dengan 74,78. Itu untuk nilai dari modus. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang median yang mencari nilai setengah dari suatu data. Simak ya. Jadi ini kita udah punya tabel yang berisi nilai-nilai dari data sama frekuensinya. Dari data frekuensi kita bisa menghitung frekuensi kumulatifnya yang ada di tabel ini. Untuk mencari nilai setengah n-nya itu dari hasil keseluruhan frekuensi dikali setengah sama dengan 30. TB atau tepi bawah itu dari 71 dikurang 0,5 sama dengan 70,5. Dari TB kita bisa simpulkan frekuensi kumulatifnya 16, frekuensinya 23 dan panjangnya 10. Tulis rumus mencari median di atas lalu kita input semua nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk menentukan mediannya rumusnya adalah TB kurang F per 5 dikali P sama dengan 70,5 ditambah 30 dikurang 16 per 23 dikali P sama dengan 70,5 ditambah 14 per 25 dikali 10 sama dengan 70,5 ditambah 140 per 23 sama dengan 70,5 ditambah 0,09. Hasilnya adalah 76,59. Nah, maka dari itu mediannya adalah 76,59. Nah guys, sekarang materi berikutnya kuartil. Simak baik-baik ya. Nah, ini kita udah punya tabel yang berisi nilai-nilai dari data sama frekuensinya. Dari data frekuensi, kita bisa menghitung frekuensi kumulatifnya yang ada di tabel ini. Untuk mencari nilai 1/4 n-nya itu dari hasil keseluruhan frekuensi dikali 1/4 sama dengan 15. Atau tepi bawah itu dari 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Dari TB kita bisa simpulkan frekuensi kumulatifnya 2, frekuensinya 14 dan panjangnya 10. Kita tulis rumus mencari kuartil di atas lalu kita input semua nilai-nilai yang udah kita dapatkan. Nah, untuk menentukan kuartil rumusnya adalah TB ditambah 1/4 kurang F per F kali P sama dengan 60,5 ditambah 15 dikurang 2 per 14 kali 10 sama dengan 60,5 ditambah 13 per 14 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 9,28. Hasilnya adalah 69,78. Jadi kuartil tersebut adalah 69,78. Oke, selanjutnya bersama saya nih Irsyad Alamsyah dengan materi timbangan baku dan ragam. Jadi di sini diketahui ada tabel data kelompok dan pertanyaannya adalah tentukan simpangan baku dan ragam dari data tersebut. Jadi pertama kita tentukan dulu nilai tengahnya, yaitu ada 55,5, 65,5, 75,5, 85,5 dan 95,5. Jadi kita harus menentukan rata-rata dari nilai pada tabel tersebut. Jadi selanjutnya kita cari dulu frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. 55,5 dikali 2 jadi 111. 65,5 dikali 14 jadi 917. 75,5 dikali 23 jadi 1736,5. 85,5 dikali 11 menjadi 940,5 dan 95,5 dikali 10 menjadi 955. Jadi diketahui nilai tengahnya itu total dari frekuensi dikali
dikali nilai tengah dibagi dengan total frekuensi. Jadi 4624 dibagi 60 hasilnya adalah 77,07. Oke, selanjutnya kita mencari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata tersebut. Dari 55,5 dikurangi 77,07 sampai 95,5 dikurangi 77,07, hasilnya ada negatif 21,07, negatif 11,57, negatif 1,57, 8,43, 18,43. Lanjut, dari nilai yang tadi dikuadratkan. Nilai tengah dikurangi dengan rata-rata tersebut dikuadratkan menjadi 465,26, 133,86, 2,46, 71,06, dan 339,66. Kemudian nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan tersebut dikali lagi dengan nilai frekuensinya menjadi 930,52, 1874,04, 56,58, 781,66, 3396,6. Kemudian ditotalkan menjadi 7319,4. Oke, jadi didapatkan total dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dikurang rata-rata dikuadratkan jadi 7039,4. Oke, jadi kita dapat masukkan rumus dari simpangan baku, yaitu S sama dengan total dari frekuensi dikali nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi total frekuensi kemudian diakarkan. Jadi akar dari 7039,4 per 60. Jadi kita cari dulu 7039,4 per 60 ini hasilnya adalah 117,32 diakarkan jadi 10,83. Kemudian lanjut kita mencari ragamnya, itu rumusnya itu adalah simpangan baku dikuadratkan. Jadi diketahui di sini ada akar 117,32 dikuadratkan. Jadi sama aja kayak kita menghilangkan akarnya, jadi hasilnya adalah 117,32. Pada nomor 17 terdapat desil, yaitu membagi data menjadi 10 banyak. Kita lanjut ke soalnya. Perhatikan tabel data kelompok di bawah ini. Tentukan desil ke-7 dari data kelompok tersebut. Bisa dilihat di sini terdapat FK yaitu 2, 16, 39, 50, dan 60. Langsung kita jawab 7 per 10 kali N sama dengan 7 per 10 kali 60 sama dengan 42. TB berada di 85,5, FID 7 39, FD 7 sama dengan 11, P sama dengan 10. Oke, terdapat rumusnya di sini. D7 sama dengan TB tambah 7 per 10 kali M dikurang FID 7 per FD 7 tutup kurung kali P, yaitu 80,5 ditambah 42 ditambah buka kurung 42 kurang 39 per 11 tutup kurung kali 10, yaitu sama dengan 80,5 ditambah 3 per 11 dikali 10 sama dengan 85 ditambah 30 per 11 sama dengan 80,5 ditambah 2,73 sama dengan 83,23. Lanjut ke persentil, yaitu membagi data menjadi 100 sama banyak. Soalnya, perhatikan tabel data kelompok di bawah ini. Tentukan persentil ke-40 dari data kelompok tersebut.
FK 2, 16, 39, 50, dan 60. 40 per 100 kali N sama dengan 40 per 100 kali 60 sama dengan 24. TB yaitu 70,5, FI 40 sama dengan 16, FP 40 sama dengan 23, P sama dengan 10. P40 sama dengan TB tambah buka kurung 40 per 100 kali N dikurang FI P40 per FP40 tutup kurung kali P sama dengan 70,5 ditambah 24 kurang 16 per 23 ditutup kurung kali 10 sama dengan 70,5 tambah 8 per 23 kali 10 sama dengan 70,5 tambah 80 kali per 23 sama dengan 70,5 tambah 3,48 sama dengan 73,98. Selanjutnya adalah peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Di sini ada soal peluang. 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Peluang muncul otak dadu berjumlah 4 adalah, di sini ada banyaknya ruang sampel sama dengan 6 pangkat 2. Hasilnya adalah 36. Di sini ada himpunan 1, 3, 2, 2, 3, 1. Jadi total himpunannya adalah 3. Rumus peluang adalah himpunan per ruang sampel. Jadi 3 per 36. Jadi hasilnya adalah 1 per 12. Tuh. Oke, terima kasih. Cara bikin video, contohin videonya. Gimana videonya? Oke. Jadi kita coba mulai ya. 3, 2, 1, go. Oke, materi selanjutnya itu ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya pada suatu percobaan dikalikan dengan peluang pada suatu kejadian tersebut. Oke, di sini kita punya contoh soal. Sebuah kartu dipilih secara acak dari seperangkat kartu remi sebanyak 65 kali. Berapakah jumlah frekuensi harapan dengan kartu yang terpilih antara Jack, Queen, dan King? Oke, jadi kita cari dulu nih, diketahui di sini kan ada seperangkat kartu remi. Kartu remi itu kan kita cari seluruh sampelnya itu dari as sampai king itu ada 13 kartu. Jadi diketahui NS-nya itu 13. Kemudian yang ditanyakan itu kan Jack, Queen, dan King. Berarti ada 3 kartu. Jadi NA atau sampel yang dicari itu ada 3 kartu. Nah, jadi ketemu nih di sini kan peluangnya itu kan peluang itu kan NA per NS. Jadi ketemu peluangnya itu 3 per 13. NA-nya itu 3, NS-nya itu 13. Oke, jadi ini kan kita cari yang ditanyakan frekuensi harapan. Nah, di sini diketahui kalau dia itu percobaan itu ada 65 kali. Jadi sebuah kartu dipilih secara acak dari seperangkat kartu remi sebanyak 65 kali. Jadi percobaan itu ada 65 kali. Jadi kita ketahui FA sama dengan PA dikali N percobaan atau banyaknya percobaan. Di sini PA-nya itu 3 per 13, percobaannya itu 65. Jadi 3 per 13 dikali 65. Nah, di sini kan 65 kan bisa dibagi 13. Bisa dicoret jadi sisa 5. Jadi tinggal kita kalikan aja, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi frekuensi harapannya itu 15 kali. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada komplement kejadian. Peluang komplement adalah peluang suatu kejadian yang hasilnya kontradiksi dengan suatu kejadian yang sudah disebutkan.
Di sini ada soal komplement kejadian. Jika peluang Abizar mengambil telur busuk adalah 13/20, berapakah peluang Abizar mengambil telur dengan kondisi baik? Peluang kejadiannya adalah 13/20. Peluang kejadian 1 dikurang 13/20 sama dengan 20/20 dikurang 13/20. Hasilnya adalah 7/20 atau 0,35. Nah, sekarang kita udah punya soal peluang kombinasi. Abizar akan mengambil 3 telur secara acak. Jika terdapat 10 telur dan 3 diantaranya busuk, berapakah peluang Abizar mengambil 2 telur dalam kondisi bagus dan 1 telur busuk? Nah, di sini soalnya menerangkan 10 telur dan 3 diantaranya busuk. Berarti telur yang kondisinya bagus itu ada 7, teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung cari aja NA-nya. NA itu banyaknya anggota kejadian. Nah, kita bisa merumuskan kombinasi di sini untuk telur yang kondisinya bagus. Di sini telur yang kondisinya bagus secara keseluruhan di soal itu ada 7. Sedangkan peluang yang Abizar akan ambil itu ada 2. Jadi 7 diambil 2 dikali kita di sini bisa merumuskan kombinasi untuk telur yang kondisinya busuk. Nah, di sini secara keseluruhan telur yang kondisinya busuk itu ada 3. Nah, peluang yang Abizar akan ambil telurnya itu 1. Jadi 3 diambil 1. Untuk telur yang kondisinya bagus yaitu 7 diambil 2. Di sini kita pakai rumus n faktorial per dalam kurung n dikurang r tutup kurung faktorial dikali r faktorial. Jadi di sini n faktorialnya itu ada 7 terus per nah di situ 5-nya itu dari 7 dikurang 2 n dikurang r. N itu adalah total unsur keseluruhan, sedangkan r itu banyaknya unsur yang akan diamati. Dan faktorial itu ditandai dengan tanda seru. Ya, faktorial itu penilaian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Nah, lanjut untuk rumusnya kan kita udah dapet nih n dan n dikurang r. Nah, r-nya itu 2, teman-teman. Jadi 7 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, untuk faktorial kita jabarkan. 7 faktorial kita jabarkan sampai 5 karena kita bisa langsung coret aja tuh 5 faktorial. Atas bawah kita coret. Jadi 7 dikali 6 itu sama dengan 42. Nah, sedangkan untuk 2 faktorialnya itu kita jabarkan sampai 1 sampai mentok. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, sekarang kita udah punya nilai dari kombinasi untuk telur yang kondisinya bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke kondisi telur yang busuk. Kita cari tahu nilainya itu berapa. Kita pakai rumus yang sama. N faktorial per dalam kurung n dikurang r faktorial terus dikali n faktorial. Nah, di sini kita punya n faktorialnya itu 3. Jadi di situ ditulis 3 faktorial. Nah, untuk mencari n dikurang r itu 3 dikurang 1, teman-teman. Jadinya 2 faktorial dan r-nya itu 1 faktorial. Jadi kita langsung jabarin aja sampai 2 faktorial supaya langsung coret-coret itu 2-nya. 2 faktorialnya atas bawah. Nah, jadi 3/1 sama dengan 3. Jadi kita punya nilai untuk kombinasi telur dalam kondisi yang busuk itu 3. Jadi langsung kita kalikan aja nih nilai kombinasi dari telur yang kondisinya bagus dan yang busuk. Jadi 21 dikali 3 sama dengan 63. Nah, lanjut aja sekarang kita mencari NS yaitu banyaknya titik sampel. Dan di sini kita bisa langsung merumuskan kombinasinya dari keseluruhan telur yang soal punya sama peluang yang akan Abizar ambil. Jadi di sini peluang yang akan Abizar ambil itu 3 telur, teman-teman. Jadi kita tulis di situ 10 diambil 3. Nah, kita pakai rumus yang sama. N faktorial per dalam kurung n dikurang r tutup kurung faktorial dikali r faktorial. Jadi di sini n faktorialnya itu 10. Nah, r faktorialnya itu 3.
Jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7. Jadi di situ tulis 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 10 faktorialnya kita jabarkan sampai 7 faktorial aja supaya kita bisa langsung coret atas bawah 7 faktorial. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 sama dengan 720. Nah, 3 faktorialnya itu kita jabarkan sampai mentok. Sampai 1. Jadi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. 720 dibagi 6 sama dengan 120. Nah, nilai dari NS itu 120. Sekarang kita bisa cari peluang yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita bisa cari peluangnya. Peluang itu rumusnya NA dibagi NS atau NA per NS. Nah, di sini NA-nya tadi kita udah dapat 63, jadi kita tulis 63 per NS-nya tadi 120. Nah, ini sama-sama dibagi 3, jadi 63 dibagi 3 sama dengan 21. Nah, 120 dibagi 3 sama dengan 40. Jadi hasilnya itu 21 per 40.